Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mall. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mall menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet, terus apinya kan dilihat panelnya, terus akhirnya dinaikin lagi, terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah, gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, prosesi dramatis terjadi kala warga menyelamatkan 2 bocah yang terjebak banjir saat tengah memancing di sungai. Beruntung 2 korban berhasil diselamatkan. Salah. Kasih ning jam iki, Mas. Cah mancing banjir kok ora munggah. Detik-detik penyelamatan 2 bocah yang terjebak banjir di Sungai Sedak, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur terekam video amatir warga. Awalnya kedua korban tengah memancing, meski sebelumnya telah diingatkan agar tidak memancing di tengah sungai. 2 korban kemudian nekat menyeberang dan memancing di atas batu besar di tengah sungai. Saat tiba-tiba banjir datang, 2 korban berusaha menepi, namun air meninggi dan arus kian deras. Satu korban terpeleset dan sempat terbawa arus. Beruntung, warga berhasil menolong dan mengevakuasi keduanya ke tepi sungai. Meski basah kuyup, 2 korban berhasil selamat. Alhamdulillah. Kok nenek wis ketok banjir ndang munggah ae. Terus airnya datang sedikit-sedikit. Terus tambah banjir. Dia panik. Panik, terus ada warga yang nolongin. Akhirnya selamat? Ya, selamat. Agar kejadian tidak terulang, warga dihimbau untuk hati-hati saat memancing di sungai. Sebab air banjir bisa datang secara tiba-tiba. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat termakan usia, jembatan gantung Lewi Awi di Desa Parakan Besi, Lebak, Banten ambruk. Akibatnya puluhan siswa terpaksa seberangi sungai untuk sampai ke desa lainnya. Puluhan siswa sekolah di Kampung Lewi Awi, Desa Parakan Besi, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten harus menyeberangi derasnya aliran sungai untuk sampai ke desa lainnya pasca jembatan ambruk. Jembatan gantung sepanjang 70 meter dengan bentangan 1 meter ini ambruk akibat termakan usia. Beruntung putusnya jembatan berusia 15 tahun ini tidak menelan korban jiwa. Alhasil untuk sampai ke desa terdekat, warga terpaksa memutar sejauh 20 km. Udah rapuh gitu. Sini kan terputus, Pak. Sementara warga lewat mana, Pak, aksesnya, Pak? Kalau warga lewatnya ya mungkin kalau misalnya dari Kampung Lewi Sabrang mau ke luar, apa mau ke pasar, apa mau ke kota itu lewat Bojongmanik, lewat Parakan Besi sekitar 20 kilo. Kampung Lewi Awi. Tadi habis sekolah terus nyebrang lewat sini? Iya.
Soalnya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi? Ya. Sekolahnya di mana emang? Di SMP 4 Lewi Damar. SMP 4 Lewi Damar. Waktu pagi juga lewat mana? Waktu pagi lewat sungai. Lewat sungai. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan. Pasalnya banyak warga sulit menyeberangi sungai dari atas jembatan yang sudah terputus. Sementara jika melintasi sungai, warga khawatir air sungai meluap. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat air pasang laut, pemirsa kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob. Banjir ini merendam jalan yang menghubungkan beberapa RT dengan ketinggian hingga 1 meter. Hingga pagi tadi banjir rob masih merendam permukiman warga, tepatnya di RW 22 Muara Angke, Penjaringan, Muara Angke. Banjirop yang terjadi sejak Jumat pagi kemarin masih merendam belasan RT yang ada di RW 22. Bahkan titik terparah banjir merendam hingga setinggi hampir 1 meter. Warga mengaku banjir membuat aktivitas terganggu karena banjir merendam jalan yang menghubungkan beberapa RT. Ini hampir setiap malamnya, cuma ini yang lebih parah dia kemarin sama sekarang, 2 hari itu. Ya. Baru 2 hari ini kalau banjir gede paling pertama di sono doang paling amat tikungan sono pas padang gitu. Itu paling ini kalau di sini sampai gede ini. Sampai sini udah gede berarti. Warga masih menanti upaya pemerintah terkait penyelesaian masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, si jago merah hanguskan gudang penyimpanan wallpaper di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang penyimpanan wallpaper yang berada di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang karena gudang yang terbakar berada di belakang rumah mereka. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api diketahui dari ruang tengah gudang dan menyambar ke seluruh isi gudang. Ceritanya Pak? Dari sini, dari tengah sana. Dari tengah. Dari tengah. Dari tengah. Karena anginnya kemari, jadi ya di sini. Langsung nyamber semuanya. Semuanya. Yang mana di sini? Ini wallpaper kan. Satu gudang aja. Ya. Hingga sore ini api masih membakar gudang dan 18 unit mobil pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di depan minimarket kawasan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Akibat kebakaran ini, sang sopir mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mobilnya siapa ini? Insiden terbakarnya mobil jenis City Car di depan minimarket di Jalan Raya Desa Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera amatir pengendara. Api terlihat membakar seluruh bodi kendaraan hingga membuat karyawan minimarket panik. Mereka pun berusaha memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar Pemkab Situbondo datang di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan, sebelum kejadian pengemudi mengisi BBM di SPBU tidak jauh dari minimarket. Kemudian sang sopir berhenti dan memarkir kendaraan di depan minimarket, tapi tiba-tiba ada percikan api dari mobil dan langsung membakar kendaraan. Akibat kebakaran yang viral di media sosial ini, sang sopir mengalami luka bakar cukup parah.
hingga harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Penyanyi Reza Artamevia dan satu orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat siang. Kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu. Kecewa, pelapor melayangkan somasi dan meminta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan ke Mapolda Metro Jaya, Reza tidak juga mengembalikan uang. Menurut pelapor ya, dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan oleh IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 itu sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ininya tadi tuh sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Hal ini karena Reza telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Saat ini Reza Artamevia telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Ini Turan iNews melaporkan. Pemirsa, viral video warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga pesta narkoba. Terkait hal ini petugas mengaku kecolongan. Sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remix. Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengaku pihaknya kecolongan karena adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan di Lapas Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan yang ada dalam video, tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Jadi ketika ada yang kelihatannya seperti pesta ekstasi, itu nggak benar. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Belakangan diketahui video viral tersebut dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama Robi Adriansyah, di mana yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman disiplin berat. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah
pakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Atas peristiwa ini pihak Kanwil telah melakukan razia di seluruh lapas yang ada di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ya, Kepala Rutan Salemba dinonaktifkan usai 7 tahanannya kabur. DPR dan polisi juga terus menyelidiki alasan matinya CCTV di Rutan Salemba saat kejadian. Saya jadi kepala divisi. Kepala divisi apa? Mas tangga, Bang. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba yang mengambil cuti tepat saat ke-7 tahanan kabur. Akibatnya Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba pun tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Rencananya Komisi 13 akan membentuk panitia kerja atau panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Salemba. Rutannya sedang di-off-kan, quote-unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Sebelumnya 7 tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salemba. Mereka menjebol tralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Hingga kini polisi masih mencari ke-7 tahanan yang kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Identitas salah satu tahanan yang kabur ternyata berhasil terungkap pemirsa. Dan ini adalah seorang gembong narkoba bernama Murtala Ilyas. Sosok yang mengendalikan langsung narkoba rute Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Murtala Ilyas ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada Maret 2024 bersama 6 rekannya. Dari rumahnya polisi mengamankan 110 kg narkotika. Murtala adalah gembong narkoba yang mengendalikan peredaran rute Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Murtala ternyata adalah seorang residivis. Ia pernah ditangkap pada 2016 atas tindak pidana pencucian uang. Asetnya senilai 144 miliar yang didapat dari penjualan narkoba disita negara. Murtala divonis Pengadilan Negeri Biren Aceh hukuman 19 tahun penjara. Murtala tak tinggal diam. Ia langsung ajukan banding atas vonisnya. Banding Murtala diterima. Pengadilan Tinggi Banda Aceh memangkas vonisnya jadi 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Begitu keluar penjara, rupanya Murtala tak kapok. Lagi-lagi ia terlibat dalam penyelundupan narkoba. Terhitung 3 kali Murtala selundupkan narkoba dari luar negeri. Ya, penyidik Kejagung telah memeriksa tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur. Meriska ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Meriska Wijaya selesai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus suap 3 hakim PN Surabaya atas vonis bebas terpidana Ronald Tanur. Pemeriksaan ibu kandung Ronald berjalan 9,5 jam di Gedung Kartika Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan dalam kapasitas sebagai saksi tersangka Charles Richard. Selain ibu Ronald Tanur, penyidik Kejagung juga memeriksa Charles Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, maklar kasus yang juga diduga terlibat suap 3 hakim yang berjalan selama 8,5 jam.
Meriska menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap melalui pengacaranya Lisa Rahmat kepada para hakim PN Surabaya. Kasus itu berkaitan dengan vonis bebas putranya Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya memberi vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik pun menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya yang melakukan intimidasi ke seorang siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Tak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Ivan ditangkap tim gabungan di Bandara Juanda dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Diduga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya, Ivan, pengusaha klub malam ini memaksa siswa SMA meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, minta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan meminta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK diketahui telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Tim Liputan melaporkan.